remaja dalam konteks kesehatan reproduksi remaja. Remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai banyak arti atau cukup luas yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Secara umum, remaja dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, masa remaja awal 12-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-18 tahun, masa remaja akhir 19-22 tahun. Ini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisik, psikis pada remaja yang memasuki masa pubertasi. Pertama yaitu perubahan fisik yang tampak saat anak perempuan mulai memasuki masa pubertas, diantaranya yaitu pertama payudara yang mulai tumbuh, yang kedua munculnya rambut halus di daerah tertentu seperti dekat iyak atau dan di pubis, sekitar pubis atau yang biasa disebut dengan kemaluan. Yang ketiga, bentuk tubuh berubah seiring bertambahnya volume lemak pada tubuh wanita yang masa remaja tersebut. Keempat, wajah dan kulit berminyak akibat perubahan hormon yang memicu bekerjanya kelenjar minyak pada kulit sehingga rentan munculnya jerawat wajah jika tidak rutin untuk membersihkannya. Yang kelima, menstruasi. Pada akhirnya semua gejala-gejala atau tanda-tanda perubahan fisik yang terjadi akan diakhiri dengan munculnya menstruasi. Berbeda dengan perubahan fisik pada laki-laki atau pria remaja yang memasuki masa pubertas yang biasa terjadi pada pria seperti penis membesar atau kemaluan pada laki-laki mulai membesar. Yang kedua, ejakulasi terjadi akibat bekerjanya hormon testosteron seiring dengan berkembangnya ukuran penis. Yang ketiga, massa otot membesar. Yang keempat, perubahan suara. Perubahan suara ini terjadi akibat bekerjanya hormon testosteron yang menyebabkan tulang rawan dalam kotak suara tumbuh lebih besar dan tebal. Yang kelima, wajah berminyak dan berjerawat, dan yang terakhir muncul kumis atau jenggot. Selanjutnya, menurut Jose 2010, karakteristik periode remaja awal ditandai oleh terjadinya perubahan psikologis seperti krisis identitas, jiwa yang labil, meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri, pentingnya teman dekat ataupun sahabat, berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, kadang-kadang dia berlaku kasar terhadap kedua orang tua, menunjukkan kesalahan orang tua, mencari orang lain yang disayangi selain orang tua, kecenderungan untuk berlaku kekanak-kanakan, dan terdapatnya pengaruh teman, sebaya, atau peer group terhadap hobi dan cara berpakaiannya. Pada fase remaja awal, mereka hanya tertarik pada keadaan sekarang, bukan masa depan. Sedangkan secara seksual mulai timbul rasa malu, ketertarikan pada lawan jenis tetapi masih bermain berkelompok, dan mulai bereksperimen dengan tubuh seperti masturbasi. Selanjutnya pada periode awal remaja, anak juga mulai melakukan eksperimen seperti merokok, minum minuman keras seperti alkohol, dan ataupun sampai ke yang lebih keras yaitu narkoba. Menurut ADNR 2010, penyakit yang termasuk dalam golongan penyakit menular seksual diantaranya adalah 1. Gonorea atau biasa disebut dengan kencing nanah yang umumnya disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, jengger ayam atau biasa disebut kondilomata adalah kutil pada kelamin. Yang ketiga adalah sifilisis. Sifilisis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Yang terakhir adalah HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS sangat sering didengar oleh
sebagian besar masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Di antara beberapa penyakit yang saya sebutkan tadi, penyakit menular seksual yang paling berbahaya adalah HIV/AIDS. Baik, jadi ada beberapa tanda dan gejala dari penyakit menular seksual. Yang pertama, alat kelamin mengeluarkan cairan. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga, alat kelamin terasa gatal. Yang keempat, keputihan yang tidak normal. Yang kelima, nyeri saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir, kutil atau memar. Menjaga kebersihan organ reproduksi remaja. Perawatan organ reproduksi. Pertama, merawat kebersihan organ seksual seringkali tidak dilakukan sesering merawat kebersihan organ lainnya. Padahal, organ seksual membutuhkan perhatian yang ekstra. Pada organ seksual, keringat yang dihasilkan cukup berlebihan, sehingga organ seksual menjadi lebih lembab yang dapat menjadi media berkembang biaknya bakteri, penyakit, dan bau tidak sedap. Kedua, organ reproduksi merupakan salah satu organ tubuh yang sensitif dan memerlukan perawatan khusus. Pengetahuan dan perawatan yang baik merupakan faktor penentu dalam memelihara kesehatan reproduksi. Ketiga, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Mencuci vagina setiap hari dengan cara membasuh dari arah depan ke belakang secara hati-hati menggunakan air bersih dan sabun yang lembut setiap habis buang air kecil dan besar dan saat mandi. Sering ganti pakaian dalam, paling tidak sehari 2 kali saat mandi. Pada saat menstruasi, gunakan pembalut yang berbahan lembut, menyerap dengan baik, tidak mengandung bahan yang membuat alergi seperti parfum atau gel, dan merekat dengan baik pada celana dalam. Pembalut perlu diganti sekitar 4-5 kali dalam sehari untuk menghindari pertumbuhan bakteri yang dapat masuk ke dalam vagina. Selalu mencuci tangan sebelum menyentuh vagina. Selalu gunakan celana dalam yang bersih, kering, dan terbuat dari bahan katun. Hindari menggunakan handuk atau waslap milik orang lain untuk mengeringkan vagina. Mencukur sebagian dari rambut kemaluan untuk menghindari kelembaban yang berlebihan di daerah vagina. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan penyakit menular seks atau PMS. Yang pertama yaitu tidak melakukan hubungan seks secara bebas. Yang kedua, setiap pada pasangan sehingga hanya melakukan hubungan seks pada satu orang saja. Yang ketiga, tidak mengonsumsi narkoba ataupun alkohol. Yang keempat, melakukan sunat pada pria atau laki-laki. Yang kelima, menggunakan kondom untuk mencegah terjadinya penularan. Tapi penggunaan kondom ini disarankan untuk pasangan yang sudah menikah saja. Yang keenam yaitu melakukan vaksinisasi HPV atau Human Papilloma Virus ataupun vaksin yang lain. Yang terakhir yaitu rutin memeriksakan kesehatan. Sehingga pada saat ini banyak pasangan yang sebelum menikah disarankan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Hal ini bukan untuk menggiring opini negatif terhadap pasangan, tetapi untuk memastikan kembali kondisi kesehatan masing-masing, sehingga sebelum menikah dalam kondisi jasmaninya yang baik. Perilaku seksual terutama yang diperlihatkan oleh remaja saat ini marak dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Remaja tidak lagi sekedar berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, tetapi juga telah berhubungan seksual. Sebuah aktivitas yang sesungguhnya hanya boleh dilakukan oleh individu yang sudah menikah, yaitu biasa disebut dengan hubungan seksual pranikah. Remaja dalam memasuki masa peralihan tanpa pengetahuan yang memadai tentang seksual pranikah, hal ini disebabkan orang tua merasa tabu membicarakan masalah seksual dengan anaknya, dan hubungan orang tua anak menjadi jauh sehingga anak berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak akurat seperti teman. Meningkatnya minat seksual remaja mendorong bagi remaja itu sendiri untuk selalu mencari informasi berbagai bentuk. Terlepas benar tidaknya informasi tersebut, sumber informasi dapat diperoleh dengan bebas mulai dari teman sebaya, buku-buku,
buku, film, video, bahkan dengan mudahnya membuka situs-situs lewat internet. Namun, ironisnya sangat sedikit remaja memperoleh pendidikan seksual dari guru maupun orang tua, sehingga tidak jarang remaja melangkah sampai tahap percobaan. Sampai saat ini, pendidikan kesehatan reproduksi seksual untuk remaja masih kontroversial, baik mengenai materi, cara penyampaian, dan seberapa sering diberikan. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya penduduk remaja. Usia remaja merupakan usia yang paling rawan mengalami masalah kesehatan reproduksi, seperti kehamilan usia dini, aborsi yang tidak aman, infeksi menular seksual, termasuk HIV, pelecehan seksual, dan perkosaan. Dengan adanya pendidikan, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat dicegah. Kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi yang telah dilakukan di sekolah-sekolah adalah pendidikan kesehatan yang diintegrasikan ke dalam pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Sedangkan pendidikan menyeluruh tentang kesehatan reproduksi biasanya diberikan oleh pihak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional melalui penyuluhan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan mampu memberikan pilihan kepada remaja untuk bertindak secara bertanggung jawab, baik kepada dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Pengetahuan seputar masalah reproduksi tidak hanya diwajibkan untuk remaja perempuan saja, sebab anak laki-laki juga harus mengetahui serta mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat. Pergaulan yang salah juga pada akhirnya akan memberikan dampak merugikan pada remaja laki-laki pula. Lantas, pengetahuan dasar apa saja yang perlu diketahui? Pertama, pengenalan terhadap sistem, proses, serta fungsi alat reproduksi. Usahakanlah untuk menyampaikan informasi sesuai dengan usia dan kesiapan anak. Kedua, resiko penyakit. Dengan mengetahui resiko yang mungkin terjadi, remaja tentu akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan reproduksinya. Ketiga, kekerasan seksual dan cara menghindarinya. Remaja perlu dikenalkan dengan hak-hak reproduksi yang ia miliki. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi, apa saja jenisnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Keempat, menjaga kesehatan reproduksi tentu lebih mudah jika kesehatan tubuh terjaga seluruhnya. Agar lebih sehat, pastikan untuk menerapkan pola makan sehat, olahraga, serta konsumsi vitamin tambahan.